Oke guys, sudah tahu kan filosofi gamelan Jawa luar biasa kan? Itu erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari atau bahkan bisa kita lakukan dan terapkan. Jadi bukan hanya sekedar mitos atau legenda ya. Jadi gamelan Jawa ini itu bisa filosofinya sangat ibaratnya sangat luar biasa sekali bagi kehidupan kita. Nah, itulah gamelan Jawa. Nah, gamelan Jawa ini itu juga memiliki bentuk pertunjukan yang lain. Nah, kalau bentuk pertunjukan besarnya itu biasanya disebut dengan karawitan, guys. Jadi mungkin versi besarnya ya karawitan. Ibaratnya kalau di luar negeri ya itu versi orkestranya gitu. Nah, gamelan ini juga punya versi kecilnya, versi kecil gamelan. Itu namanya adalah cokean, guys. Apa itu cokean? Cokean itu merupakan salah satu pertunjukan musik dalam gamelan Jawa. Dalam pertunjukannya, cokean ini tidak menggunakan gamelan Jawa dengan format lengkap. Jadi hanya sedikit, guys. Nah, yang diambil dalam pertunjukannya ini cokean Jawa hanya menggunakan beberapa saja. Di antaranya biasanya cokean itu ada gender, rebab, siter, kemudian ada kendang, ada gong, dan biasanya ditambah dengan sinden. Nah, sinden itu penyanyinya. Nah, kalau diibaratkan cokean ini kalau di Eropa itu band. Kalau gamelan Jawa atau karawitan secara besarnya, format besarnya kalau di Eropa itu kan orkestra atau big band lah. Nah, sedangkan kalau cokean ini band ya, format kecilnya. Ibaratnya kalau gender itu yang main pianonya ya, guys. Gender itu kan susah ya, guys. Itu. Kemudian rebab ini kayak main biolanya ya, gesek. Siter ini main gitarnya. Kemudian kendang ini yang main drumnya. Kemudian gong ini ya bassnya mungkin ya, guys. Kemudian sinden ini vokalnya. Kira-kira seperti itu, guys. Nah, ini alat musik yang dimainkan dalam cokean ini itu cukup sulit memainkannya. Mas Nun sendiri belum bisa. Gender itu sangat sulit sekali. Sampai sekarang Mas Nun pengen sekali belajar gender, tapi ya step by step. Oke. Rebab juga sama. Rebab ini sangat sulit memainkannya. Kemudian siter. Kemudian selain siter itu juga ada yang namanya celempung, guys ya, yang mungkin mirip dengan siter tetapi mungkin lebih besar ya, atau itu. Kemudian ada kendang, itu juga sulit memainkan kendang. Kemudian ya gong, mungkin Mas Nun yang bisa ya mungkin gong itu aja ya. Ditambah dengan sinden. Nah, sinden ini perempuan ya, biasanya sinden ini perempuan, penyanyi perempuan itu. Nah, kalau tadi sudah Mas Nun sampaikan, kalau diibaratkan pertunjukan musik karawitan ini seperti orkestra, maka cokean ini seperti band. Itu cokean Jawa, sedikit tambahan pengetahuan buat kalian. Nah, sekarang kita akan lebih membahas tentang teknik memainkan alat musik gamelan Jawa ini, guys. Tetapi sebelumnya kalian perlu tahu bahwa dalam gamelan Jawa itu memainkan dua tangga nada. Jadi ada dua tangga nada yang bisa dimainkan. Yang pertama tangga nada pelok, yang kedua tangga nada slendro. Jadi ada dua, pelok dan slendro. Bedanya apa? Pelok itu menggunakan 7 nada, guys. Jadi ada 7 nada kalau diangkakan 1 sampai 7. Tetapi dibunyikan dengan bahasa Jawa. Jirolu pat mo nempi. Si jilolu telu papat limo enem pitu. Itu pelok, guys. Kemudian yang slendro itu ada 5 nada. Jirolu mo nem. Jirolu mo nem. Tidak ada angka 4 dan 7. Si jilolu telu limo enem. Makanya seringnya disebut pentatonis karena dari yang slendro ini, guys. Tetapi sebenarnya yang pelok itu kan ada 7 nada itu ya. Sedangkan kalau penta itu kan 5 ya.
Oke, nah Jiroru monem, tetapi sijinya pelok dengan sijinya selindro itu berbeda guys. Jadi tidak sama. Oke. Beda ya kalau sama tangga nada diatonis minor dengan mayor, C-nya minor dengan C-nya mayor. Kalau C-nya sama-sama C itu dibunyikan kan sama ya. Oke. C dalam tangga nada minor dan C dalam tangga nada mayor kan nadanya sama ya. Oke. Nah, tetapi kalau siji dalam pelok dan siji dalam selindro itu berbeda guys. Loro dalam pelok dan loro dan selindro itu berbeda. Dan siji pelok dengan do atau C itu juga berbeda guys. Makanya sebenarnya gamelan Jawa itu sangat sulit dikolaborasikan dengan alat musik modern guys. Mungkin yang bisa itu adalah alat musik gesek, karena kalau alat musik gesek itu kan nggak ada fretnya ya guys, jadi mungkin nadanya bisa disamakan dengan gamelan Jawa gitu. Tetapi kalau alat musik yang lainnya seperti mungkin gitar atau piano bahkan itu akan sulit dipadukan dengan gamelan Jawa kalau menggunakan tangga nada pelok dan selindro. Kalaupun bisa itu biasanya agak sedikit makso gitu ya guys. Mungkin nadanya kurang sedikit gitu, frekuensinya kurang sedikit, ada sedikit yang salah, ada sedikit yang berbeda maksudnya. Nah itu tangga nada yang digunakan. Nah kalau kalian lihat di televisi itu biasanya tangga nadanya sudah yang diolah ya, jadi dibuat modern, jadi tangga nadanya disesuaikan gitu ya. Misalnya dalam apa namanya OVJ ya, opera Van Java itu gamelannya sudah pakai C D F G A B C gitu ya, sudah disusun kayak piano bahkan gitu. Nah kalau yang asli gamelan tidak seperti itu. Oke, hanya pelok dan selindro. Nah itu mengenai tangga nadanya. Oke guys, memperjelas apa yang sudah disampaikan oleh Mas Nung bahwa gamelan Jawa di sini, sorry guys, sambil nata rambut guys, bahwa gamelan Jawa di sini mempunyai dua tangga nada yang dimainkan guys. Jadi ada pelok dan selindro. Akan Mas Gaul perlihatkan. Misalnya ini guys, saron, demung, dan beking. Bisa kalian lihat di sini guys, di bawah itu sepatu Mas Gaul guys. Ini maksudnya. Jadi ada sepasang. Yang ini pelok, ada 7 nada, angka 1 sampai 7. Oke. Kemudian ini selindro guys. 1 2 3 5 6. Kemudian ini guys, balik lagi ke 1. Nah, tadi yang disampaikan Mas Nu bahwa 1 pelok dengan 1 selindro itu bunyinya berbeda. Ini 1 pelok, ini 1 selindro. Oke guys, jadi tidak seperti pada alat musik barat yang mayor dengan minor. C dalam tangga nada mayor itu ya bunyinya sama dengan C dalam tangga nada minor. Nah kalau di sini siji atau 1 dalam pelok dan siji atau 1 dalam selindro itu berbeda. Oke guys, demikian juga dengan bunang. Di sini bisa kalian lihat bunang. Oke guys, yang ini pelok, bunang itu ada 7 ya nadanya. Ya kalian hitung di sini ada 7 pasang. Di sini 1 2 3 4 5 6 7. Oke. Dan ini sepasang. Oktav bawah, oktav atas. Nah, itu yang selindro guys. Ada 5 pasang. 1 2 3
4, 5. Oke guys. Kemudian ini bonang panerus. Jadi ini bonang barum, bonang panerus juga sama. Pelok, selindro. Oke guys. Kalau itu piano, gak ada hubungannya. Oke. Juga untuk yang lainnya. Jadi dembung juga sama. Ada pelok, ada selindro. Kemudian ini selendam, ada pelok, ada selindro. Nah, yang tidak ada pelok selindro itu gendang guys. Gendang nggak ada hubungannya pelok selindro. Mau pelok mau selindro, nanti mainnya beda sendiri. Karena kendang ini pemimpinnya guys. Kemudian ini namanya ketuk guys. Ketuk juga tidak ada pelok, tidak ada selindro. Mau pelok mau selindro biasanya itu sama yang digunakan. Nah kemudian ini guys, kenong. Nah kalau kenong di sini ada pelok, ada selindro. Keterangannya biasanya ditulis guys. Kalau yang untuk dasar-dasar, gamelan untuk belajar dasar itu ditulis. Bisa kalian lihat di sini ada tulisan 5P guys. Ini berarti 5 pelok. Ini 6S, 6 selindro. Oke, misalnya ini 2P, 2 pelok. 1S, 1 selindro. Nah, kalau gambang dan gender itu sama, ada pelok, ada selindro, guys. Tetapi di sini tidak ditata, guys. Bisa kalian lihat di sini ya. Oke. Di sini gambangnya ada 2 atas bawah. Nah, ini pelok selindro. Kemudian gendernya di sini ada banyak sekali gendernya. Itu juga ada yang pelok, ada yang selindro. Nah, kemudian kempul itu sama seperti kenong, guys. Biasanya akan diberikan tanda. Ini dikasih stiker ya 7. Ini 7 pelok karena pelok itu ada angka 7-nya. Kemudian misalnya ini 6S, 6 selindro. Kemudian ini S2, 2 selindro dan lain sebagainya. Itu guys penjelasan mengenai pelok dan selindro. Oke, kembali ke Mas Nu. Check this out.